Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Gil Channel. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit tips kaitannya dengan saham yang bisa atau layak dipantau di bulan Juni ini. Untuk selanjutnya, untuk yang pertama ada saham Telkom. Teman-teman bisa memantau pergerakan saham Telkom ini karena di tanggal 19 Juni 2020 akan terjadi RUPS atau rapat umum pemegang saham untuk saham Telkom. Selanjutnya ada saham ASI atau Astra. Ini di tanggal 16 Juni 2020 terjadi RUPS juga. Lalu selanjutnya PTBA atau Bukit Asam itu di tanggal 10 Juni 2020 juga akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Lalu selanjutnya ada UNTR atau United Tractor, itu di tanggal 11 Juni 2020 akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Untuk yang terakhir juga ada kode saham GOOD atau GOOD atau kepanjangan Garuda Food, itu di tanggal 12 Juni 2020. Itu date atau batas akhir kepemilikan. Coba kita lihat untuk per emitennya. Emiten itu fundamentalnya seperti apa, lalu teknikal grafiknya seperti apa, kita review satu per satu. Oke, untuk kode saham Telkom atau TLKM terakhir penutupan di harga 3.300 atau turun sekitar 2,12% dari harga pembukaan. Lalu untuk kaitannya dengan rasio per tahunnya untuk PER juga sangat bagus, tetap di zona hijau, artinya tidak ada portofolio yang istilahnya membahayakan atau merah. Di sini memang di tahun per tahunnya ada penurunan dari tahun 2016 ke 2017. Lalu selanjutnya stabil atau tetap di angka persentase yang sama sekitar 15%. Untuk PBV juga masih aman, rata-rata per tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 stabil di angka 4% sampai dengan 3%. Lalu untuk DER juga lumayan cukup bagus untuk per tahunnya, itu di bawah 1. ROA atau return on asset juga dalam zona yang aman, tidak ada merah dan hijau semuanya, artinya untuk ROA aman dan masih layak untuk dipertimbangkan. ROE juga per tahunnya hijau, artinya dalam zona yang pantas untuk dipertimbangkan. Lalu untuk PBV itu di angka 3,95%, ya masih layak lah untuk dipertimbangkan. Dari segi grafik atau chart, di sini Telkom sempat mengalami penurunan dari tertinggi di levelnya 3.864 di bulan Februari, di bulan Maret. Di bulan Maret tanggal 5 sempat mengalami penurunan di angka
penutupan terakhir Jumat lalu itu di angka 3.350. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Telkom menurut saya masih oke lah untuk dipertimbangkan, dan dari segi kelayakan masih oke untuk disimpan. Walaupun sempat mengalami penurunan selama COVID ini, banyak investor asing yang mempertimbangkan saham-saham yang pantas untuk dikoleksi. Seperti itu, karena untuk tanggal 19 Juni 2020 Telkom akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Artinya untuk tanggal-tanggal di awal Juni ini untuk investor pasti akan melirik. Artinya untuk harganya juga akan mengikuti, artinya akan naik seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang akan memanfaatkan momen-momen ini untuk mencari capital gain atau cuan, bisa jauh-jauh hari mengambil posisi terbaik, membeli di harga terbaik untuk menyimpan saham ini, seperti itu. Selanjutnya ada saham ASII atau Astra International. Itu akan mengadakan RUPS di tanggal 16 Juni 2020. Untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan momen ini juga bisa mengkoleksinya atau membeli pada harga terbaiknya untuk saham Astra. Jadi dari kelima saham ini semuanya ada di bulan Juni. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan momen ini di awal-awal Juni bisa membelinya di harga terbaik atau terendah, karena mungkin setelah nanti tanggal kumdet itu rilis, kode emiten ini akan melaju ke atas dengan cepat, seperti itu. Nah, setelah kumdet rilis, nanti setelah ex-date biasanya sempat mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman bisa memiliki atau membeli saham-saham ini di awal-awal Juni, seperti itu. Selain itu masih banyak lagi ya teman-teman. Selain kelima saham yang saya tampilkan di sini, masih ada kode saham lain yang akan merilis RUPS atau membagikan sahamnya secara bertahap, seperti itu. Kita lihat untuk kode saham ASII, untuk fundamentalnya atau grafiknya, sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terakhir untuk Astra itu penutupan di harga Rp5.000 per lembarnya, atau mengalami kenaikan 5,04% dari harga pembukaan. Dari segi finansial keuangan atau rasio, di sini Astra lumayan baik dari tahun per tahunnya, artinya tidak ada catatan merah di portofolio yang ada. Untuk rasio PER, PBV, DER, ROE ini bisa dipertimbangkan lah untuk bisa dijual, seperti itu. Nah, oh ya teman-teman, berhubung saya memakai broker MNC Sekuritas, jadi untuk informasi portofolio seperti rasio PER, PBV, DER, ROA bisa saya dapatkan include melalui aplikasi ini. Jadi teman-teman yang menggunakan broker lain itu mungkin beda, itu bisa menyesuaikan. Artinya segala sesuatu informasi yang ada di portofolio saham
yang bersangkutan yang kita beli itu bisa kita lihat, bisa kita pantau melalui aplikasi ini. Seperti itu. Lalu untuk chart atau grafik, harga tertinggi di harga 7.000 itu pada tanggal 15 Januari itu berada di level 7.250. Jadi sempat ada kenaikan di awal tahun 2020 ini. Lalu mungkin di pandemi COVID ini sempat ada koreksi ke bawah sampai level terendahnya di harga 3.220 itu di tanggal 26 Maret 2020. Nah, di sini waktu awal pandemi sempat ada koreksi ke bawah. Lalu bertahap mungkin ada kenaikan sedikit. Ini sempat di harga 3.720 dan sempat juga terakhir penutupan di harga 5.000. Nah, lumayan ya teman-teman, bisa dipertimbangkan. Dari segi fundamental lumayan oke, masih bisa dipertimbangkan juga. Lalu dari segi teknikal itu sudah mengalami bullish sampai level tertingginya di angka 5.000 per lembarnya, seperti itu. Selanjutnya ada saham Bukit Asam atau dengan kode emiten PTBA. Di sini akan membagikan RUPS-nya, akan mengadakan rapat umum pemegang saham itu di tanggal 10 Juni 2020. Bagaimana untuk saham ini? Mari kita lihat. Secara teknikal terlebih dahulu teman-teman, ini sempat menyentuh level tertingginya itu di angka 2.870 per lembarnya itu di tanggal 14 Januari 2020 sebelum pandemi. Nah, mungkin sempat ada koreksi ke bawah itu sampai level terendahnya di harga 1.386 itu di tanggal 20 Maret 2020. Lalu merangkak ke atas sampai level tertingginya saat ini terakhir penutupan di harga 2.208 seperti itu. Jadi secara teknikal sempat mengalami bullish, lalu pada awal pandemi juga sempat mengalami bearish terendahnya di angka 1.385. Jadi sempat ada penurunan waktu pandemi COVID. Lalu di era new normal ini mungkin sempat ada kenaikan, merangkak naik pelan-pelan. Harapannya nanti ke depan bisa terbantu dengan adanya isu new normal ini. Lalu secara rasio keuangan untuk saham PTBA lumayan baik, itu untuk PER, PBV, DER, ROA, ROE oke untuk disimpan. Lalu untuk PBV juga sangat kecil, itu di angka 1,27 di sektornya, masih bisa ditolerir ya untuk kaitannya dengan price book value atau harga buku nilai wajar. Di sini PER juga tidak ada catatan merah, artinya masih konsisten dan patut dipertimbangkan untuk disimpan. DER juga lumayan kecil, itu di bawah 1, atau di sini di tahun 2020 terakhir ada di angka 0,39 seperti itu. Lalu untuk return on asetnya di angka 13,03 di
tahun 2020. Return on equity atau ROE di angka 18,29. Oke teman-teman, untuk PTBA menurut saya sangat layak untuk dibeli, apalagi di Juni ini akan ada momen rapat umum pemegang saham. Jadi teman-teman yang ingin memanfaatkan kenaikan harga emiten PTBA atau Bukit Asam bisa membelinya di harga terbaik. Selanjutnya ada United Tractor atau UNTR, itu akan mengadakan RUPS di tanggal 11 Juni 2020 seperti itu. Langsung saja kita lihat seperti apa UNTR. Nah, harga terakhir di 17.100 per lembarnya dan mengalami kenaikan 0,59% dari harga pembukaan. Seperti ini teman-teman. Lalu untuk rasio, mari kita lihat di sini juga sangat baik. Artinya tidak ada catatan merah di setiap tahunnya, jadi layak untuk dimiliki atau dibeli seperti itu. Secara teknikal atau grafik, United Tractor sempat di harga tertingginya di harga Rp23.250 per lembarnya. Itu terjadi di tanggal 14 Januari 2020. Waktu sebelum pandemi COVID ini. Lalu di level terendahnya itu di harga 12.000. Nah, ini di tanggal 20 Maret 2020. Nah, perlahan akan koreksi ke atas sampai new normal ini selesai. Ini sempat ada kenaikan di bulan-bulan April, ya, sempat di harga hiknya 17.350 di harga, lalu sempat ada koreksi ke bawah di harga 14.200, lalu naik lagi di harga 17.000 seperti itu. Jadi untuk kelayakan United Tractor atau dengan kode saham UNTR menurut saya layak untuk dimiliki atau dibeli seperti itu. Selanjutnya ada saham GOOD atau Garuda Food dengan kode saham emiten GOOD, itu akan mengalami update atau ketercatatan saham terakhir itu ada di tanggal 20 Juni. Jadi untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan kenaikan capital gain dari saham GOOD itu bisa membelinya sebelum tanggal 12 Juni 2020. Jadi teman-teman bisa memantau pergerakannya seperti apa, lalu untuk pergerakan grafiknya seperti apa, teman-teman bisa memantaunya di sini. Mari kita lihat untuk saham Garuda Food atau dengan kode GOOD. Oke, di sini sempat ada kenaikan di level tertingginya itu di harga 1.525, itu di tanggal 18 Desember 2019. Lalu sempat di harga terendahnya itu di harga 1.600 di tanggal 19 Maret 2020. Nah, bertahap ini mengalami kenaikan teman-teman. Jadi mungkin investor sangat tertarik dengan kode saham ini karena mempunyai riwayat yang bagus dan mempunyai produk yang sangat baik dan sangat familiar di masyarakat. Jadi mungkin layak untuk disimpan seperti itu.
Di sini level tertinggi ada di 1293,91 seperti itu teman-teman. Sempat mengalami bearish di level terendah, lalu sempat koreksi juga ke atas di level tertingginya 1290. Untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan momen-momen RUPS bisa memantaunya juga melalui RTI Bisnis. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi tersebut bisa download di Google Play Store. Kalau untuk teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi tersebut, tinggal memantaunya saja melalui aplikasi tersebut. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya bagikan mengenai saham yang layak dipantau di bulan Juni ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam memilih kode saham emiten apa saja yang akan mengalami kenaikan. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah prediksi analisa dari saya. Untuk keputusan akhir tetap ada di teman-teman sendiri untuk analisa. Oke teman-teman, sementara itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.